Make some lead, here we go. Thank you, ini dia game kelima kita di Purgatory. Terima kasih Bapak analis kita terhadap Pskoloid yang sudah menganalisis gameplay game-game yang terjadi game-game sebelumnya. Tapi kita akan melihat game kelima, apa yang bakal terjadi grup B versus C selanjutnya. Pesawat dari arah Lumbermill menuju ke bagian Crossroad. Sementara tim OTD Esports, salah satu tim yang cukup konsisten kali ini, mencoba untuk turun di bagian Lumbermill dan cukup free banget untuk melakukan looting dalam round tersebut. Jet Capital berada di campsite, dan sementara kalau lo lihat kali ini Karen di Brazilianya rame banget. Betul banget, ini lumayan rame banget ya. Tapi kita bisa lihat kali ini dari tim Soloco Queen Toxic, yang dimana sudah ada beberapa pemain yang sudah mulai drop di sini, yang nampaknya bakal coba untuk melakukan looting saja. Tapi di sisi lain juga cukup dekat dengan tim nomor 4, itu dari tim Void, yang bakal langsung digrebek aja nih pemain-pemain dari tim Lucky. Tapi untungnya masih ada Nung yang nampaknya melakukan antisipasi. Nung memberikan beberapa tembakan peringatan ke arah tim dari Void, yang bahkan Void langsung melakukan backup, tidak berani kembali untuk melakukan fight ke arah tim Lucky nih, Epongskoy. Iya, tim Lucky menurut gue cukup terpojok juga, berada di satu buah nelayan kali ini menurut gue. Cukup sulit buat bergerak. Mereka juga nggak punya resource yang cukup juga untuk memberikan perlawanan dengan tim di depan mereka dari tim Void. Dan jika tim Void mau melakukan rush, bisa saja mereka dapat memenangkan fight tersebut. Tapi ternyata tim Void lebih memilih untuk melakukan looting, karena kita ketahui ini masih menit yang pertama. Dari setiap tim masih butuh resource, dan tentunya harus lebih sabar lagi dibandingkan lu mencoba untuk mencari kill, malah bisa menjadi malapetaka buat lu semua yang mencoba untuk melakukan team fight di early game. Tapi kali ini tim Lucky cukup beruntung, gak bakal diras, walaupun dari seorang Nung tadi terkena beberapa damage yang diberikan oleh musuh mereka dari tim Void. Dan sementara kalau lihat di bagian Brasilia ada terjadi penumpukan dari tim Echo dan juga tim selain Spartan Harvey, dan dimana mereka kali ini mencoba untuk membagi bagian-bagian untuk melakukan looting di bagian Brasilia, seperti Merge kali ini berada di bagian tengah, di bagian pinggir dikirim oleh seorang Ega yang udah mendapatkan beberapa weapon yang menurut gua bisa aja untuk melakukan team fight jika ada satu tim yang menabrak mereka tentunya, Karen. Yang cukup menarik adalah kedua tim ini nampaknya saling bertemu ya. Maksud gue dari arah Bermuda, nampaknya dari Saints dan juga dari Iko selalu bertemu. Dan kali ini di arah Purgatory nampaknya juga mereka bertemu. Tapi kali ini nampaknya dari tim Saints bakal coba untuk naik ke arah atas dari Brasilia. Mungkin bakal ke arah high ground saja, karena memang dari Aleta sendiri juga sudah ada vehicle juga, yang dimana mereka bakal coba untuk melipir dibandingkan mereka harus melakukan team fight dengan tim dari Iko Brilli, yang menurut gue juga nggak win-win banget sih kalau seandainya melakukan tim fight di early. Dan kita bisa lihat juga permainan dari tim ladies memang lumayan cukup lambat dibandingkan tim dari Pro Seriesnya juga. Jadi menurut gue ini adalah Purgatory yang bakal cukup lama, apalagi dengan tidak ada tim yang nampaknya turun di tempat yang sama. Tadi di awal sebenarnya sudah ada dua tim cukup berdekatan, yaitu dari tim Lucky dan juga dari tim Void, tapi nampaknya mereka sendiri juga tidak memilih untuk melakukan team fight. Bahkan tadi Void sudah melakukan inisiasi melakukan push, tapi nampaknya langsung balik mundur kembali karena sudah ada satu tembakan dari tim pemain dari tim Lucky, dan pada akhirnya tidak ada team fight yang terjadi di early game seperti ini. Iya, tentunya game bakal kembali pasif sepertinya, dari setiap tim bakal mencari looting yang sebanyak mungkin untuk mempersiapkan fight tentunya di tren yang terjadi di suatu saat nanti. Sepertinya kali ini menurut gue yang bakal terjadi team fight adalah ketika tim Lucky yang tentunya mereka tadi coba berada di bagian Brasilia bawah. Mau nggak mau, setiap tim yang turun di bagian Brasilia bawah mereka pasti rotasi ke bagian Brasilia rumah 13 yang udah diisi oleh tim dari tim Echo. Dan benar saja pakai bakal terjadi, yang dimana kali ini Yancha terkena beberapa damage dari tim Echo. Begitu juga dengan seorang Asuna yang berhasil di knockdown oleh seorang Deara menggunakan MP5 nya. Artinya tim pakai kali ini terjadi 4 melawan 3, dan dimana kali ini tim Echo yang cukup dirugikan dan bakal cukup kesulitan juga. Dua player bahkan hilang dari tim Echo, di mana Deara dengan MP5 nya Aim yang benar-benar mematikan tim Echo. Tapi tentunya udah nggak bisa jadi revive posisi yang dimiliki dari seorang Asuna itu cukup terbuka banget, yang membuat Deara yang berhasil mengeksekusi teman-teman dari tim Echo. Tapi kali ini Echo dalam bahaya, apakah mampu bertahan misalnya seorang Mars dan juga seorang Ega. Tapi menurut gua apa yang terjadi, apakah Mars masih mampu bertahan? Tapi tentunya udah cukup sulit, bakal diras langsung oleh seorang Yancha, membuat Mars harus knockdown, menyisakan seorang Ega sendiri dari tim Echo yang harus cabut meninggalkan bagian Brasilia. Ini sebuah hal yang buruk untuk tim Echo, harus bermain dengan satu player tentunya, Karen.
cukup menarik, tapi mungkin kita bakal berpindah ke arah tim Marawa ini, mana tadi sudah ada threat terjadi di arah Skylord. Sudah ada satu pemain itu dari tim RSG, yaitu dari tim Rosugo. Nampak sudah ada satu pemain yang sudah ter-take down, tapi di sisi lain juga Arin dan juga kawan-kawan yang berada di arah atas. Kali ini Aleta juga harus di take down kembali, di mana sudah ada fight antara Harvey dan juga tim dari EVOS di sini. Ya, tapi kita lihat di mana ada seorang Nune memberikan beberapa perlawanan juga mengenai seorang Jesse harus dieliminasi. Tapi tentunya kita bakal melihat Aleta berhasil di finish juga. Tapi menurut gua kali ini sebuah kerugian buat tim EVOS. Apakah mampu bertahan dengan player yang ada? Tentunya di seorang 18 dengan Nut kali ini bakal benar-benar mencari kesempatan dalam kesempitan tentunya. 1 melawan 3. Apakah mampu bertahan? Tapi di selain apakah di BP pulang di posisi ke-12 tersisa 11 tim saja, dan tim EVOS Luna pun tumbang di posisi 11 di tengah tim Saint Spartan Harvey tentunya, Kara. Oke, yang cukup menarik adalah Amel berhasil dapetin 4 kill seorang diri. Cukup menarik, tapi kita tidak bisa melihat fight apa yang terjadi ya. Tapi Amel seorang diri berhasil mendapatkan 4 kill. Mungkin kita bakal berpindah kembali ke arah Rosugo dan juga Marawa yang nampaknya ini menjadi tim fight yang cukup lamban di sini. Loken juga berhasil tertek ke setengah HP, tapi masih ada glue wall yang nampaknya menghalangi vision dari tim Rosugo. Vira juga beberapa kali melakukan tembakan, tapi nampaknya Loken bakal coba untuk maju begitu saja. Dan sudah ada inisiasi push dari pemain-pemain dari Marawa, dan kita bisa lihat sini Cia bakal coba untuk melakukan tapping saja. Dan nampaknya kali ini Marawa sudah semakin lebih dekat lagi. Rosugo nampaknya sudah bakal coba untuk melakukan setup kembali, dan bahkan Marawa sudah sangat dekat. Cia kali ini bakal coba untuk balik mundur lagi. Ya, tapi kita lihat juga tim fight bakal terus terjadi antara tim Rosugo dan juga tim dari Marawa. Kali ini yang dimana Cia bakal terkena dengan seorang Shiva. Arin berhasil terkena dengan seorang Salsa, dan tentunya Arin bakal masuk ke satu rumah, tapi seorang Vira bakal terjatuh. Arin tersisa sendiri berhadapan dengan tim Marawa. Menurut gue cukup sulit banget mencoba untuk bersembunyi di balik sebuah bangku. Apakah mampu Arin menahan 3 gempuran player dari tim Marawa? Kali ini mencoba untuk melakukan rush langsung ke arah seorang Arin yang tersisa sendiri. Cara kali ini mencoba untuk bersembunyi di balik sebuah glow wall dan juga di balik sebuah bangku. Apakah mampu bertahan? Hati-hati, di mana kali ini jika satu mistake terjadi bisa membuat mereka tusun. Apakah mampu bertahan seorang Arin? Tentunya bakal dihancurin, dan menurut gua udah nggak bisa lagi. Arin apakah bakal memberikan nyawanya langsung terhadap tim Marawa? Rosugo Beverly harus tumbang di posisi ke-10, Karen. Inisiasi yang cukup baik ya dari Marawa dengan memberikan beberapa gertakan, beberapa glue wall, coba untuk di pop out, dan bahkan tadinya dari Rosugo yang benar-benar berada di depan langsung melakukan back off, dan mereka sendiri pun juga tidak siap untuk melakukan reset. Dan mungkin kita bakal beralih sedikit kembali ke arah tim dari Harvey, yang dimana sudah ada tim dari nomor 7 yang cukup dekat posisinya, dimana mungkin dari Saints juga sudah mengetahui posisi tersebut, dan bahkan sudah ada sedikit terlihat nampaknya dari tim lawannya. Dan kali ini bakal cukup berbahaya, tim fight bakalan terjadi sebentar lagi. Yap, kita lihat ada dari tim Saints yang baru setelah melakukan tim fight dengan tim EVOS bakal kembali disambut oleh teman-teman dari tim RA tentunya kali ini. Seorang Faika, Sloko, dan kawan-kawan yang udah sadar dengan adanya tim Saints di depan mereka, mencoba untuk mencari beberapa lootingan mungkin yang bisa mereka manfaatkan. Apakah mereka bakal langsung melakukan tim fight-nya? Kali ini mereka udah saling aware satu sama lain. Apakah ada sebuah posisi yang bakal diubah dari tim Saints mencoba untuk bergerak ke bagian kiri rumah tersebut, mencoba untuk melakukan flanking mungkin ketika mereka sadar mereka mungkin kalah jumlah, tapi mereka tetap masih pede untuk melawan musuh mereka dari tim Soloko. Bener saja Nune dengan VSS-nya berhasil off satu player dari tim Soloko yang membuat fight-nya menjadi 3 versus 3 situation. Tapi ternyata Anissa juga berhasil dipikir seorang Etin, di mana seorang Aca posisinya udah terbaca ketika melakukan tim flanking tentunya, membuat tim fight bakal terjadi 2 lawan 2. Apakah Aca nggak bakal ikutan karena Aca terlalu jauh posisinya, yang dimana flash freeze dari seorang Etin jatuh seorang Anissa. Tanpa kali ini juga Ara nggak bakal bisa berbuat banyak, menyisakan satu player saja seorang Faika, yang dimana solo Aurora yang bakal tumbang di tengah tim Saints Spartan Harvey tentunya di posisi 9. Tim fight yang cukup rapi dilakukannya kali tentunya, Karen. Ini bisa gue bilang tim fight yang sangat rapi, disiplin, dan benar-benar ini mengarahkan satu orang aja itu ke arah sebelah kiri melakukan flanking, dan bahkan semuanya juga terlalu fokus tampaknya ke arah player-player yang berada di depan. Dan bahkan tadi Nune dengan satu senjatanya berhasil untuk menembak satu pemain, dan itu menurut gue menjadi sebuah tim fight yang sangat clean. Dan bahkan pemain-pemain dari Saints tidak ada satupun yang tumbang, yang menurut gue itu adalah permainan yang cukup baik. Tapi mungkin kita bakal beralih kembali ke arah tim dari Void dari arah selatan. Menurut gue tidak ada siapapun di sana dari arah Lumbermill yang
Ini cukup menarik karena ketika dari tim Vo ini akan masuk ke dalam zona, mereka tidak bertemu sama sekali dengan kontender siapapun. Ya menurut gue ini menjadi sebuah permainan yang sangat objektif pastinya dari tim Voin. Tapi kita mungkin bakal kembali melihat ke arah Jet Capital yang nampaknya juga mereka coba untuk bermain lebih pasif saja. Tapi di seberang sana sudah ada tim dari nomor 11 yang nampaknya cukup dekat dan ini cukup berbahaya, yaitu dari tim Marawa, di mana Marawa sendiri sudah berhasil untuk mendapatkan 4 poin kill elimination walaupun mereka sekarang menyisakan 3 pemain saja nih. Oke, tentunya Marawa apakah mampu melawan tim Jet Capital yang sedang merotasi bener saja. Wow, Chan langsung meng-headshot dan kebetulan seorang Echa. Echa langsung knockdown. Tentunya posisi seorang Echa juga cukup sulit. Apakah masih bisa jadi revive? Tentunya berusaha keras dan tim Jet mencoba melakukan revive untuk seorang Echa, tapi beresiko karena ada hujan peluru, hujan granat, sebuah tekanan yang terus-menerus diberikan oleh teman-teman dari tim Marawa terhadap tim Jet. Sementara Echa mencoba disulit di mana Feby dan kawan-kawan mencoba untuk mundur karena gempuran peluru panas yang terlalu sakit menusuk face kali ini yang membuat Echa sudah tak tertolong tentunya dan berhasil di convert kill. 6 poin eliminasi udah berhasil di convert oleh teman-teman dari tim Marawa. Sementara Jet harus bermain dengan 2 player saja, Kera. Itu Marawa benar-benar regu tembak ya, berada di Watchtower dengan 3 pemain langsung menembaki Echa yang nampaknya Jet Capital juga sama sekali tidak siap, tidak sigap bahkan, dan pada akhirnya harus menumbangkan 1 player lagi yaitu dari Echa yang menurut gua kali dengan 2 player tersisa yaitu dari Jet Capital ini bakal cukup sulit sekali untuk masuk ke babak fase late game. Tapi nampaknya sudah ada 1 tim yang bakal coba mendekat ke arah tim dari Marawa yaitu dari Lucky Daerah. Kali ini bakal coba untuk di tappingnya tapi nampaknya masih belum. Marawa bakal coba untuk melakukan saving strat saja kali ini, mencoba untuk bermain lebih berhati-hati saja dibandingkan dengan 6 poin yang sudah berhasil didapatkan. Menurut gue masih ada possibility yang sangat besar sekali untuk masuk ke babak late game dan bahkan mendapatkan buya. Oke, tapi kita lihat kali ini 8 tim tersisa. Zona kedua mulai menyusut juga. Tim Lucky mulai bergerak ke dalam circle selanjutnya dan sementara Onana dan kawan-kawan bakal coba untuk mencari celah untuk memberikan perlawanan terhadap musuh-musuhnya. Dan benar-benar saja apakah tim Lucky bakal langsung meras ke arah tim Marawa yang berada di satu buah watchtower, dan menurut gue bakal cukup beresiko ketika melakukan ras ke arah tim Marawa karena bakal membakankan banyak buang waktu dan juga bakal di sandwich juga yang membuat tim Lucky nggak bakal keras ke arah tim Marawa. Mereka coba untuk mencari spot lain untuk bertahan tentunya, dan sementara Marawa masih tetap PW kali ini di bagian satu watchtower ya, memanggil satu summonan eye drop, mengecek isinya fast level 4 yang cukup worth banget buat digunakan. Dan sementara kali ini kita bakal melihat tim Sense Spartan Harvey yang bakal coba untuk bergesekan dengan tim Jet Capital yang menurut gue posisi mereka udah cukup berdekatan banget, tapi belum ada tim fight yang terjadi, masih saling lihat-lihatan, dimana kalau terjadi tim fight juga bakal cukup sulit buat tim Jet karena mereka hanya dengan 2 player saja bertemu dengan 3 player dari tim Science yang lagi berapi-apinya tentunya, Karen. Ini cukup menarik sekali, mereka mungkin bakalan segera bertemu ya antara tim Saints dan juga tim dari Jet Capital kali ini, yang dimana Jet sendiri juga dan bahkan bertemu juga dengan Marawa. 3 tim bakal saling bertemu satu sama lain, dimana Marawa juga sudah keluar dari watchtower dan bahkan mencoba untuk melakukan looting, dan ini karena mereka melakukan looting posisinya jadi ketahuan dan bahkan sudah ada beberapa tapping ke arah tim dari Marawa. Cukup berbahaya sekali dan cukup riskan pastinya, dimana mereka sendiri juga tadinya sudah safe banget berada di watchtower, tapi kali ini mereka memaksakan diri untuk keluar dan bahkan coba untuk memaksakan diri melakukan looting, tapi it's okay, it's alright karena mereka masih bisa bergerak kembali untuk masuk ke dalam zona. Dan di sisi lain Saints nampaknya sudah mendapatkan 1 posisi yang cukup enak nih. Oke, tapi kalau juga Saints mendapatkan posisi mereka di rumah Tayo, tapi tentunya mereka bakal coba digempurin langsung oleh teman-teman dari tim Woin dan juga tim nomor 9 dari tim Lucky yang coba berdekatan di posisi mereka sekarang. Tapi kita lihat kali ini JJ dengan attack horde apakah mampu memberikan beberapa perlawanan ke arah musuh mereka, tapi nampaknya belum ada juga sebuah firing yang terjadi kali ini, di mana Nata coba ngecek-ngecek saja menggunakan AC80-nya. JJ dengan torchnya coba untuk melakukan tembakan mungkin ke arah musuh-musuh mereka, dan sementara seorang Kenma kali ini dengan 1 buah tembakannya mencoba memberikan perlawanan juga, tapi ternyata kita bakal pindah dulu ke arah Eko dan juga tim Marawa yang sedang melakukan pertempuran, yang dimana kali ini 1 player dari tim Marawa udah berhasil knockdown. Cara kali ini mencoba melakukan revive tapi nggak bisa. Ega melakukan ending, tapi Ega ternyata tidak mampu bertahan, tapi udah nggak bisa mampu bertahan, nyaris saja terclutch play, tapi ternyata Marawa masih bisa survive walaupun Ega tumbang. Setidaknya mereka masih bisa mendapatkan 1 poin kill dari tim Marawa, Karen. Itu di revive gak bisa atau mungkin
kesalahan teknis gue juga gak tahu, tapi disilang juga OTD nampaknya harus knockdown karena vehicle yang dipunya oleh Dara dan bahkan langsung ditabrak lagi dari Jesse. Tidak bisa berbuat apapun, hanya bisa berpasrahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa nampaknya. Dan OTD harus menyisakan 3 pemain saja. Jesse harus dipulangkan ke arah lobby. Di sisi lainnya memang nampaknya berhasil untuk mendapatkan poin JJ dan bahkan langsung bisa untuk di revive secara cepat oleh poin Bella kali ini. Dan kita bisa lihat apakah bakal coba untuk melakukan reset kembali oleh tim dari poin, dan bahkan satu player dari tim lawannya sudah benar-benar low HP banget nih. Iya, tentunya kita lihat poin kali ini cukup low health point dimiliki dari seorang Nata, mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Dan kita lihat juga zona keempat mulai mengecil dan membuat teman-teman dari luar zona seperti dari tim Soloko Queen Toxic menurut gua bakal sulit banget ketika masuk ke dalam circle-nya. Mereka bakal bertemu dengan teman-teman dari tim Lucky yang udah terlebih dahulu di dalam circle. Mereka juga udah ngebaca pergerakan musuh mereka tersebut dengan ada UAV light yang udah mereka pasang. Tapi kalau lu lihat kali ini OTD satu persatu player udah mulai hilang dengan seorang Amel dengan nasi 80-nya. Tapi sementara Tim Void mencoba untuk mencari celah kali ini, mencoba melakukan rush terhadap teman-teman dari tim Saint Spartan yang berada di rumah Tayo tersebut. Satu buah granat dilemparkan dari seorang JJ tapi belum membuahkan hasilnya. Tapi sementara tim Void walaupun bertiga dari tim PD, tapi karena terlalu pede Kenma bakal terkena down tanpa ada backupan dari teman-temannya yang membuat Void juga terpojok, termakan oleh zona, termakan oleh tim Saints, membuat JJ kali ini udah nggak bisa berbuat banyak. Inhaler digunakan, Alok diaktifkan, sementara tim Saints yang mendapat keuntungannya dengan total 10 poin kill di menit-menit ke 16 kali ini, menyisakan 7 tim saja. Apakah Saints mampu bertahan di top 7 kali ini, di mana Nune bakal terkena down. Tapi menurut gua cukup sulit posisi seorang Nune, masih bisa di revive walaupun termakan zona yang kelima. Kita ketahui damage zona udah mengerikan sekali ketika lu habis di revive lu langsung hilang begitu saja. Tapi sementara Chat dengan 2 player yang tersisa ternyata masih bertahan hingga ke babak late game kali ini, yang dimana melemparkan beberapa gerak juga udah dilakukan. Tapi ternyata Leona masih cukup sabar mencari celah untuk maju ke depan. 2 melawan 2 antara Marawa melawan tim Jet kali ini, dimana Global bahkan sudah dihancurkan. Udah kelihatan Ciluba di mana cara untuk knockdown. Shiva pun hilang. Marawa Glory tumbang di posisi kelima, menyisakan 4 tim saja Karen. Ini posisi dari Lucky benar-benar enak banget ya. Dia berada di dalam zona tapi posisinya Amel diam-diam masih ada sampai sekarang, dan bahkan bakal coba untuk mendapatkan pemain-pemain lainnya. Dan bahkan Amel juga harus dipulangkan ke arah lobby di posisi keempat. Tapi kita bisa lihat Lucky nampaknya 7 poin eliminasi sudah berhasil didapatkan. Tapi di sebelah kiri dari Lucky itu masih ada tim dari Saints yang nampaknya benar-benar masih diam-diam menghanyutkan. Tapi nampaknya Nung sudah mengetahui hal tersebut, langsung coba untuk diinisiasikan saja dari Nung, coba untuk melakukan push mungkin ke arah tim dari Saints yang nampaknya zona juga bakal segera mengecil. Rianca juga berhasil mendapatkan Feby. Jet Capital menyisakan sendiri saja dan bahkan harus puas di posisi ketiga, dan sekarang menyisakan 2 tim yang dimana Saints benar-benar posisinya kejepit banget dan langsung digerebek oleh 4 pemain dari tim Lucky, di mana Saints masih bisa bertahan dengan 2 playernya. Dan nampaknya Buya berhasil didapatkan oleh tim dari Lucky Lu. Congratulations.